Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik network security tentang firewall menggunakan IP address. Di sini saya membuat topologi jaringannya. Di sini ada dua buah komputer yang saling terhubung. Di komputer utama ada di si klien. Ini komputer pertama sebagai klien menggunakan sistem operasi Linux dengan IP 192.168.10.10. Untuk sisi servernya saya menggunakan Debian dengan IP 192.168.10.20. Baiklah, langsung saja ke contoh kasusnya. Nah, di sini saya sudah punya dua buah sistem operasi. Saya menggunakan VirtualBox untuk melakukan praktik ini. Nah, di sini ya, di Linux di klien. Nah, yang pertama-tama kita setting IP untuk kedua OS ini agar nantinya bisa terhubung. Nah, caranya kita dengan perintah dengan nano etc, kita harus masuk sebagai root etc network interface. Nah, di sini saya sudah setting IP-nya seperti ini. ETH0 pada port ETH0 dengan IP static 192, masknya, gateway-nya. Langsung saja kita exit, kita simpan, Ctrl O bisa atau Ctrl X. Nah, di server kita juga akan setting IP-nya. Perintah dengan perintah yang sama ya, nano etc network interface. Nah, di sini saya sudah setting juga dengan di port ETH0. Di sini ditulis dengan penulisan nama port yang baru ya, dengan tulis dengan ENP 0S3. Ini IP static 192.168.10.1. Nah, berapa ini? 20. 20 terus kita coba karena udah buat perubahan, jadi kita harus restart yang dulu. Kita bisa cek IP sebelumnya 192.8.1. Nah, kita restart dengan etc init.d/networking restart. Nah, tunggu, udah oke, berarti udah bisa perubahannya, udah berubah. Kita cek lagi. Nah, di sini dia udah berubah. Untuk tes koneksi dengan coba ping ke klien, ping 2168.10. apa IP-nya? IP 22. Nah, untuk koneksi terhubung. Kita coba dari sisi klien, ping
10.2.10.20. Ya udah, kita exit aja. Sekarang set klien dan server sudah terhubung. Sekarang kita buat role firewall di atau aturan firewall di server menggunakan AWS. Nanti kita akan memblok semua akses dari klien ke server. Sebelumnya kita install AWS-nya. Install AWS. Tunggu. Nah, udah selesai. Kita bisa install juga. Kita butuh juga apt FTP, misalnya install pro ftpd, install FTP. Selesai. Terus kita perlu juga install telnet ini perintah apt install telnet ini. Kita juga perlu install web server dengan perintah apt install apache 2. Kita menggunakan apache sebagai web server. Nah, selesai, kita clear. Selanjutnya kita coba tes akses dari klien ke server. Seharusnya semua akses sekarang masih bisa karena kita belum atur firewall-nya di server. Kita coba FTP ke server, ping bisa ready. Kita coba FTP sekarang, bisa. Dan minta passwordnya password si user yang kita buat di server. Sebenarnya kita bisa cek di server user yang ada, misalnya tc passwd. Nah, di sini ada satu user, Saibul lah. Kita klik aja. Nah, kita akan login dengan user tersebut. Saibul, terus si password. Nah, berhasil. Ini tandanya kita berhasil melakukan FTP ke server. Kita exit aja. Terus kita coba telnet ke server. Telnet. Nah, bisa. Dan kita login. Kita masuk dengan user lagi. Ya, saya masuk. Berhasil. Kita masuk dari remote ke server. Kita isi lagi. Soal kita coba ping lagi. Nah, bisa terhubung. Kita cek status web server aktif di server dengan perintah service apache 2 status. Harus pakai sudo. Sudo service apache 2 status. Nah, sini web servernya aktif ya. Kita bisa cek di
client. Dengan kita pergi ke browser, udah sini browser kita ketik http http kedua kemudian IP si server 192.168 tes harusnya bisa. Saya percaya sama si klien. Kita close saja. Kemudian kita setting konfigurasi firewall di server agar nantinya kita batasi si klien untuk akses ping, akses web server, akses FTP, kemudian telnet, remote telnet server kita batasi, akan kita blok cepatnya. Langsung aja Ctrl C, kita clear dulu. Untuk memblok setting kita menggunakan AWS. Baiklah, kita gunakan perintah hive. Di Debian kita harus menggunakan sudo untuk bisa akses AWS. Input. Kita menambahkan sebuah rule, sebuah aturan dengan input dan -s. Kita sumbernya, misalnya si klien tadi, nomor klien 192.10.2/24 p TCP in the port. Sekarang kita akan blok akses port 80 atau HTTP ya. Port 80 kita bisa lihat www. Kemudian kita beri apa keterangannya. Misalnya kita reject biar nggak bisa diakses sama si klien. Kita enter. Share. Sekarang kita cek di klien, ke browser lagi. Tadinya bisa diakses, sekarang sudah tidak bisa ya. Kita buat role dengan perintah sudo
kita akan reject FTP. Portnya itu 21. Kita bisa gunakan angka seperti ini, bisa juga dengan langsung FTP. Nah, sekarang kita enter. Kita bisa cek rule yang telah kita buat dengan perintah sudo fpws min l, enter. Nah, di sini lihat list rule yang telah kita buat. Di sini kita reject si client di port HTTP-nya biar nggak bisa diakses web servernya. Kemudian kita blok juga FTP, tugas client nggak bisa kirim paket FTP ke server. Ini bisa kita cek sekarang di client. Kita cek apakah client bisa akses ke server dengan HTTP ini / dan IPC server 10.20. Seharusnya nggak bisa lagi karena udah di reject sama firewall. Bisa ya. Nah, kita buat HTTP. Kita coba lagi. Nah, ya nggak bisa karena tadi belum request ya. Sekarang udah nggak. Si client akses HTTP ke server, dan kita cek juga udah buat role-nya di profile-nya di server. Dan kita FTP kemudian IP-nya si server. Kita cek. Nah, sekarang udah nggak bisa connection refused. Kita exit. Kita juga bisa memblok telnet, remote telnet dari client ke server dengan perintah telnet bisa kita gunakan, atau kita bisa juga gunakan portnya langsung dengan portnya 23. Enter. Oke, selesai. Kita cek lagi role yang kita buat. Nah, di sini udah tambah. Sekarang telnet yang di reject ya. Kita tes di client apakah si client udah di reject sama firewall untuk akses remote telnetnya. Kita tes lagi. Enter. Nah, sekarang udah nggak bisa. Client udah nggak bisa remote telnet ke server ya. Nah, sekarang kita coba hapus rule-nya. Kita hapus. Nah, udah. Seharusnya sekarang udah si client udah bisa akses lagi. Misalnya telnet. Nah, udah bisa ya. Dan sini udah diminta login, berarti ini bisa. Kita close aja. Terus kita tes lagi FTP. Nah, udah bisa juga. Di sini nggak minta login. Kita close lagi. Sekarang pin juga server bisa. Nah, kita coba buat rule baru. Misalnya kita akan beri akses si client untuk
melakukan telnet ke server dengan kita accept oke, enter. Terus kita blok juga ping ya, kita blok web servernya, kita juga blok web servernya dengan 80. Nah udah, tapi kita terima port 80 jadi, dan untuk FTP kita tolak dengan port 1 sebagai FTP, kita reject. Enter. Nah, sekarang kita lihat role yang telah kita buat. Nah, di sini kita beri akses si klien itu akses telnet, semua telnet ke server, kemudian kita beri akses HTTP dari klien ke server, kemudian kita reject FTP. Kita coba tes lagi. Oke dulu. FTP seharusnya di reject. Nah, udah benar. Nah, kita close, exit. Dan telnet seharusnya bisa diterima. Nah, bisa ya. Kita coba login. Nah, bisa. Telnet bisa diakses. Kita isi. Kemudian untuk HTTP seharusnya bisa. Nah, kita buka baru aja. Kita buat di sini ya. Tapi di luar IP server 10.20. Enter. Nah, sekarang udah bisa. Berarti benar bahwa HTTP bisa diakses oleh klien. Untuk penjelasannya cukup sampai sini dulu. Terima kasih.